Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pemerhati kebijakan dimanapun berada. Siang hari ini hadir kembali bersama saya Gatot Trilaksono untuk membantu kita bincang-bincang melalui podcast WASKDN Insight. Siang hari ini mendapat kehormatan saya bisa bincang-bincang dengan Ibu Tamotsu Kimiko-san. Beliau dari Yachicho Engineering, didampingi dengan Pak Dedi. Salam kenal. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Kimiko-san. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kita akhir-akhir ini saya mendengar dari Yachicho Engineering telah melakukan beberapa kajian dan penelitian terkait dengan implementasi Wastewater Based Epidemiology atau WBE. Saya ingin tahu lebih mendalam, kira-kira pilihannya jatuh ke negeri kami, apa yang mendasari kira-kira dari Yachicho Engineering melakukan kajian atau penelitian terkait implementasi Wastewater Based Epidemiology? はい、silakan. 最近聞いた話では、やっぱり御社、ヤチュエンジニアリングさんが、そのインドネシアにおける、スタディ、すでに、実施されてて、特に WBE 関係の、スタディ、調査なんですけれども、で、ここから質問ですけれども、なぜインドネシアが選ばれたという理由ってありますでしょうか？はい。はい、インドネシアを選んだというのは大きく、メタ的に言うと一つで、細かいところで言うと、弊社の都合で一つってなんでこの2点あります。まず一つですね、先ほどの会合でも述べさせていただいたんですが、インドネシアは日本と同じ島国であるというところ、その島国の経済的、政治的、あとその環境的な独立性というふうに考えたときに、インドネシアが、ASEAN の地域の中で一番日本と親和性が高いのではないという観点で、一つインドネシアを選んだというふうな理由が一つ目になります。Ada dua alasan. Yang pertama dulu yang dijelaskan yaitu kalau kita lihat dari negara-negara ASEAN yang lain, negara Indonesia adalah yang paling mirip dengan negara Jepang, yaitu negara kepulauan. Dan juga negara Indonesia juga telah mengalami pertumbuhan peningkatan ekonomi sama juga dengan negara Jepang. Jadi dari sisi itu kita lihat bahwa Indonesia juga negara yang berdaulat dan merdeka juga, dan ada kemiripan-kemiripan dengan negara Jepang. Oleh karena itu alasan pertama. はい、で2つ目がですね、弊社がずっとインドネシアで公共事業をさせていただいて、 ODA の枠組みの中で公共事業をしておりましたので、インドネシアにおける下水道施設の整備等々で関路網を持っていたというふうな関係もありまして、その2つ目は、弊社の、そういった、インドネシアでのビジネスが申し訳なくやりやすいといったところからインドネシアを選ばせていただきました。 Alasan kedua adalah perusahaan kami juga telah memiliki banyak sekali partisipasi dalam proyek-proyek di negara ini yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Contohnya proyek ODA ya, yang Official Development Assistance dari Jepang kepada Indonesia juga beberapa pernah di-handle oleh perusahaan Yachicho Engineering. Jadi dia sudah memiliki koneksi dan sudah memiliki semacam bisnis networknya juga di sini, dan lebih mudah dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain gitu. Ya. Ya. Kemudian terkait dengan metodologi Wastewater Based Epidemiology, bagian ini dari hasil penelitian yang dilakukan di beberapa daerah. Kami ingin minta pandangan dari Kimiko-san, artinya bagaimana respon dari pemerintah daerah terhadap Chichuka ini? 今まで WBE のいろんなメソッドで多分やられてるかと思っているんですけれども、インドネシアの自治体から何かフィードバックとかレスポンスというか、こういうってもらってるんでしょうか？はい。
そうですね、我々具体的には今実施しているバリ州と、あとジャカルタ特別州、デカイジャカルタとボゴールのこの3カ所でやっておりますが、バリ州とは一番長いお付き合いさせていただいておりまして、バリ州の関係者からは、これは非常に有効であると、地域ごとの細かいその感染状況が把握できるというふうな形でフィードバックというかご意見をいただいております。Jadi kami saat ini sudah melakukan proyek ini di 3 lokasi. Yang pertama adalah di Bali, yang kedua di DKI Jakarta, yang ketiga ada di Bogor. Tapi yang paling sudah berlangsung lumayan lama adalah yang di Bali. Jadi dari Pemda Bali sendiri kami juga mendapatkan apresiasi dari mereka bahwa katanya program ini sangat bermanfaat karena dengan adanya program ini mereka jadi lebih mengetahui kondisi terkait dengan lingkungannya jauh lebih detail seperti itu. Terkait untuk uji coba yang ada di Bali, katakanlah yang menjadi best practice gitu. Apakah ada keterlibatan fungsional setempat, dalam hal ini peneliti, ya, untuk ikut terlibat di dalam metodologi BPI ini? Seperti apa perannya? Oke, maksudnya dari peneliti Pemda setempat. Ya, ada atau tidak? Oke, バリ自治体の研究者巻き込んでやってるという理解でいいですか？それともなんか、別の研究者絡めてやっているんですか？そうですね、基本的にはバリで一番最初に始めた時はバリの研究者ラボラトリーの皆さんのご協力のもとにやりました。ただ一方でですね、我々その日本の国の、日本国の企業ということで金沢大学といった日本の研究機関の助言も得ながら実施をしています。Jadi memang pas tahap-tahap awalnya memang melibatkan para peneliti dari laboratorium yang ada di Bali pada waktu itu. Tetapi seiring dengan fase berikutnya, akhirnya kami bekerja sama dengan universitas yang ada di Jepang, Pak, namanya Kanazawa University. Jadi lebih ke arah sana itu saat ini, seperti itu, Pak. Iya. Program ini dari tahun berapa? Kemudian nanti berakhirnya di tahun berapa? Apakah untuk kita masih bisa perpanjang untuk program kerjasama kembali? Artinya 3-5 tahun ke depan gitu. 何年から始まって何年まで終わるかということなんですけれども、そしてもし終わるんであれば延長するという形でも可能でしょうかということです。はい。まさにですね、我々今2021年から国土交通省のスマートジャンプという枠組みの中で基礎調査に入り、その後は2年間継続してJICA さんに試薬を提供していただいて、かつ今年度からは国土交通省様の補助も入れながら事業を実施しました。で、一応この3月31日が区切りとはなるんですけれども、我々としてはこれから先も日本国の支援となるのか、もしくはインドネシア国からご協力しながらやっていくのか分かりませんが、継続していこうというふうに考えておりまして、こういった本日のキックオフミーティングというふうな場も持ったというような次第です。Baik, proyek ini sudah dimulai sejak tahun 2021 dan juga diprakarsai oleh MLIT ya, yaitu yang Ministry of Transportasi, Kementerian Transportasi dari Jepang yang disingkat oleh MLIT, itu diprakarsai oleh mereka. Dan ini waktu itu diperpanjang setiap 2 tahun sekali, dan pada saat ini juga kebetulan di bulan Maret, tanggal 31 Maret di tahun ini itu habis ya masanya, sehingga kita juga sedang melakukan penjajakan pendapat supaya ini bisa dilanjutkan kembali. Tentu dari kami inginnya ini selalu diperpanjang seperti itu. Jadi karena itu hari ini kan ada kick off meeting juga di tempat ini. Harapannya juga bisa memperoleh lebih banyak kerjasama lagi dari para pihak pemerintah Indonesia, dan juga nanti dari kami juga akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah Jepang agar bisa melakukan perpanjangan ini. Iya, iya. Kami melihat nanti dukungan apa yang bisa diberikan khususnya untuk Kementerian Dalam Negeri agar kerjasama ini bisa diperpanjang. インドネシアの内務省に期待する依頼したい項目ってありますか？このプログラムを延長させるために何をしたらいいですか？はい。はい、具体的にはですね、インドネシアの内務省さんにはやはり我々今まで個別に自治体さんと、海外の企業ということで話をさせていただいていたので、この度ポリシーブリーフに WBE 実施していくということを入れていただいて、やはり国として社会実装に取り組んでいくといったところのご協力をいただければというふうに考えておりますし、また一方でそのスタンティング対策の費用の一部をですね、こういった WBE といった活動に当てて、よりその
サイエンティフィックエビデンスに基づいたより効果の高い実効性の高いでかつ廉価な取り組みっていうふうにするところ、そこら辺に関してご協力いただきたいなというふうに考えております。Dari kami melihatnya yang bisa dilakukan dari Kementerian Dalam Negeri adalah kayak semacam merumuskan policy itu kebijakan ya, kebijakan yang secara menyeluruh. Karena selama ini itu kami hanya berbicara dengan Pemda secara langsung Pak, misalnya di Pemda Bali, lalu di Pemda di tempat lain di DKI Jakarta secara terpisah. Nah kalau ada baiknya keinginan kami adalah supaya bisa menjadi kayak semacam pintu masuknya ya daripada satu Kementerian Dalam Negeri tapi masuk kepada semua pemda-pemda lain. Jadi ada semacam policy terkait dengan implementasi dari WBE. Kemudian juga permintaan berikutnya agar apabila bisa Pak dimungkinkan untuk program stunting, kan kali ini pemerintah Indonesia sedang berusaha menurunkan stunting dengan berbagai macam program yang ada. Nah mungkin budget untuk program itu salah satunya bisa dipakai untuk WBE ini, karena WBE ini secara langsung maupun tidak langsung bisa berhubungan dengan ada terkait dengan data-data stunting ini Pak. Jadi bisa dipakai seperti itu. Karena ini satu lagi tadi, karena kita maunya kan scientific evidence, jadi based on scientific evidence. Sedangkan WBE kan kita tahu sendiri sangat-sangat data kan, karena data itu adalah scientific evidence-nya. Ya artinya untuk perpanjangan kerjasama ke depan, barangkali butuh dukungan dari Kemendagri ya terkait dengan paling tidak ada hitam di atas putih dari pimpinan gitu ya. Program ini yang sudah dilakukan di daerah memberikan kontribusi signifikan, memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk lembaga. ですので、内務省からやっぱり今まで実施したその各自治体からの、フィードバックを得て収集しながら、公表であるんだよという証拠をもとにして、国の政策につながるということを期待しているということなんですよね。Yes, seperti itu Pak. Kalau untuk di Jepang sendiri kan BPE sudah terlalu lama itu ya. Ada tipologi yang berbeda mungkin. Kalau di Jepang mungkin relatif, misalnya kita lihat, karena ini kan BPE metodologi untuk wastewater ya, untuk menganalisis air limbah. Yes. Di relatif di Jepang dengan permukiman penduduk yang tidak sepadat di Indonesia. Ya, tentu berkorelasi di Indonesia sangat begitu padat. Hampir semua daerah itu terdapat permukiman padat penduduk, sehingga berimplikasi kepada sanitasi dan air limbahnya juga sangat buruk, sehingga perlu itu polisi kebijakan yang tepat, yang terarah. Nah itu dibutuhkan metodologi menganalisis. Ini WBI ini hadir untuk salah satu treatment itu. Nah kalau kita lihat tipologi hunian untuk di Indonesia dengan di Jepang kan relatif, kalau Jepang kan tidak terpadat jadi tidak begitu ini ya. Populasinya beda. Yes. Tapi WBI ini untuk di Jepang juga cukup 日本はそんなに人口も多くないし、インドネシアに比べるとインドネシアすごい人口が多いし、人口だけじゃなくて密度ですね。例えばインドネシアどっかに行くと本当に密度の高いエリア、たくさん人が一緒に住んでいるエリアがいっぱいありますけれども、日本は多分そんなにないんだと思いますけれども、そうすると WBE のやり方、メソッドロギー、タイフォロジー、メソッドロギー、方法ですけれども、やっぱり違うんですか？日本で行った WBE とインドネシアで今行ってもらっている WBE のメソッドロギーは何かやっぱ違うんでしょうか？ポピュレーション、人口も違うから。おそらくポピュレーションという切り口ではなくて、公衆衛生に対する考え方の違いが大きいというふうに思ってます。日本はもともと人口密度がすごく高かったんですけれども、今少子高齢化で人口減ってますけれども、我々もともとやはり日本人ってすごく手を洗うとか、咳をしないとか、そういったその一人当たりの衛生観念がすごくレベルがというか、ものすごくみんな神経質なぐらい気を使っているというふうな状況です。なのでそもそもがその WBE のようなその公衆衛生、市政の健康状態、栄養状態、衛生状況を見ていくというふうなソリューションはあまり私の中では適してなかったのかなというふうに考えています。なので実際日本の中では WBE は各自治体の任意の取り組みというふうな形になってます。Kalau di Jepang sendiri pada awalnya itu mereka jauh lebih mementingkan public sanitation, Pak. Jadi memang sih kalau kita bilang populasi memang populasinya saat ini menurun, tapi jangan lupa kayak dulu pas di masa lampau Jepang itu juga mungkin kepadatan
kepadatan penduduknya juga lumayan tinggi, tapi karena sekarang dia ada depopulasi, semakin lama semakin turun, jadi sekarang terlihatnya tidak terlalu padat lagi. Tapi dari zaman dulu yang Jepang pentingkan adalah misalnya tadi ya, kalau public sanitation kan mencuci tangan gitu. Jadi budaya-budaya mereka itu sangat-sangat memasyarakat sekali yang namanya mencuci tangan. Terus kalau batuk itu tidak boleh sembarangan harus ditutup pakai tangan, itu budaya yang benar-benar digalakkan itu oleh pemerintah setempat. Dan ditambah dengan itu makanya karena itu saja tidak cukup, public sanitation juga tidak cukup untuk awareness-nya, maka ditambahkan lagi sekarang yang dengan WBA ini biar lebih bagus lagi gitu. ただ一方で、世界的に見ても日本っていうのがやはり得意なその衛生管理を持った国であって、で他の諸外国においてもこの WBE が発展しているという経緯を鑑みると、やはりその市政の健康状況、栄養状況っていうものは行政がきちんとコントロールしていくものというふうな考え方が一般的であるとは思います。Namun kalau garis besarnya dari pembelajaran kita selama ini juga dengan melakukan WBE baik di negara Jepang maupun di negara lain, tetap butuh yang namanya faktor dari pemerintah yang sebagai mengguidance ya, yang sebagai regulatornya, karena tanpa regulator yang mengatur aturan-aturan terkait ini biasanya juga sulit dilakukan di lapangan. Betul sekali ya. Betul. Ya, artinya dari hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh Yasuko Engineering untuk metodologi WBE ini menjadi perhatian kami di Kemendagri untuk menyusun bagaimana strategi kebijakannya. Karena itu akan menjadi regulasi. Regulation. そうですね。御社がやっている調査をもとにして、先ほど言った WBE ですね。の結果を見て、じゃあこれからどういった戦略、どういった政策作るか参考になりますので。はい、わかりました。Yang menarik bahwa WBE ini berharap ini kan hanya salah satu treatment, metodologi analisis dari berbagai alat metodologi yang ada. Tetapi yang terpenting di dalam WBE ini juga mengandung unsur bagaimana memberikan awareness kepada publik, kepada masyarakat tentang layanan publik, layanan kesehatan, kemudian budaya respon masyarakat terhadap kesehatan itu perlu dipacu dan ditingkatkan, sehingga perlu regulasi yang ini nampaknya perlu regulasinya perlu ada reward and punishment. Apakah di Jepang juga perlu menggunakan regulasi itu? WBE はあくまでもメソッドロギー方法だけだと思いますけれども、やっぱり一番根本的なことを言うと、やっぱり先ほど言った公衆衛生のアウェアネス、意識高めなきゃいけないし、文化ですね。文化を作ることが非常に大事で、ここから質問ですけれども、文化を作るためにやっぱりレギュレーションが必要かと思っているんですけれども、そうするとレワード&パニッシュメントだからなんていうかな、いいことをやると何かいいもらって、その罰をもらうとか、そのようなやり方って日本で行ったんでしょうか？いえ、行ってないです。あと基本的にやっぱそういう懲罰によって何かをコントロールするというのが、あくまでも今のこの社会の枠組みである民主的ではないというふうにも考えているので、そこよりかは、そこをなんていうか刺激して定着させるというよりかは、やっぱ皆様にとって何がベネフィットになるのか利益になるのかって、そういったその公共的な利益を追求していくっていうふうな方向性で、我々はそれを戦略として捉えて、我々はインドネシア国内での展開していきたいと考えています。Kalau Jepang tidak memberlakukan sistem reward and punishment karena menurut dia tidak efektif ya, karena kan berdasarkan paksaan untuk orang itu melakukan mengikuti aturan regulasi gitu. Jadi kalau dari Jepang melihatnya, kita memberikan semacam suatu pemahaman ini loh benefitnya, betul, alliteration, yes. Kalau ini kamu lakukan dengan baik, maka benefit untuk kamu ini, benefit untuk area kamu seperti ini. Benefit itulah yang kita kayak semacam literasikan, sosialisasikan, dan itu ingin kita bawa juga ke Indonesia, ingin kita try cara-cara ini di Indonesia. Jadi bukan reward and punishment, tapi lebih kepada meningkatkan benefitnya ini loh gitu ya. Meningkatkan pemahaman akan benefitnya. Iya, artinya awareness itu muncul dengan diberikan literasi, kemudian muncul pemahaman, kesadaran masyarakat, sehingga menjadi itu benefit, kemudian muncul dampak yang dirasakan oleh masyarakat
terhadap policy kebijakan itu. そうですね。ポリシーがあって、やっぱりリテレーションですね。リテレーションというのは、まあ、理解度を高めるということなんですけれども、なので、理解度が高めれば高めるほど、やっぱり先ほど言った、ベネフィットも、理解することができるし、自動というか、自然に、その政策、レギュレーションを、遵守していくということですよね。はい。Exactly. Yes. Terkait dengan apa yang terkait literasi ini untuk memberikan benefit, kalau di Jepang itu apakah ada peran-peran kolaboratif antar berbagai stakeholder yang ada di sana sehingga menjadi gerakan masyarakat? 日本における先ほど言った、リテレーションというか、ベネフィットを、教えるための、取り組みとか、のステークホルダーは誰でしょうか？政府だけじゃないですね。それぞれ。それは WBE。Ini kita ngomong WBE aja atau khusus terkait dengan yang WBE tadi, kan kalau di Jepang kan relatif itu tidak menggunakan regulasi yang terkait dengan sanksi, penerapan reward, cukup dengan memaksimalkan literasi sehingga memberikan benefit dampak yang maksimal kepada masyarakat. 懲罰がないとか、先ほど言った、リワード&パニッシュメントのやり方じゃなくて、ベネフィットを理解させるというやり方を言ったんですけども、それについてステークホルダーは誰でしょう？まずですね、ちょっと日本における公衆衛生の向上とか WBE っていうものにかちょっと複雑な状況ではあります。Pertama, memang kalau di Jepang itu agak kompleks sebenarnya Pak. Kalau kita bicara WBE itu tidak sesederhana itu, agak rumit di sini. まずWBE 自体が日本ではその何かが主導して積極的に進んでいるわけではないというふうなまず状況が一つあります。Kita nggak bisa bilang bahwa Jepang adalah negara yang sangat sudah maju dalam penerapan WBE-nya. Kita merasa belum seperti itu. ただ一方でその公衆衛生に対する皆さんの公衆衛生に対する意識が高いというのはおそらく日本人の特有の考え方というそれどちらかというと文化に根ざしたものになると思います。Namun tidak bisa dipungkiri bahwa public sanitation level di negara Jepang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Jadi itu sudah semacam mengakar menjadi budayanya. Orang Jepang itu kan sangat suka yang bersih ya, maksudnya public sanitation sangat bersih sekali gitu. まず日本人はもう真っ先にCOVID-19 払った時にマスクをしたと思うんですけど、我々は自分が感染するのが怖いんじゃないですね。人に移すことが怖いんです。Nah, contohnya kalau kita pasang masker, misalnya ada COVID atau apapun itu Pak ya, kalau orang pada umumnya pasang masker supaya kita nggak tertular, orang Jepang pakai masker itu supaya kalau ada virus di tubuh dia tidak menulari orang lain. Itu cara pikir saja sudah berbeda gitu. なのでおそらくそういったその日本全体がそういうふうな我々としてはその単一民族で同じ国民性を持っているので、やはりそういった社会の中でお互いを監視していくっていうふうな機能もあるので、わざわざその懲罰といったものをその国家が調整機能として持たなかったとしても、そういうふうな社会単位で我々もそういうふうにことをしてきたというふうな経緯があります。Sehingga kalau kita lihat Jepang itu juga negara yang tidak ada suku ya, cuma satu suku itu ya, tidak ada banyak. Kalau Indonesia kan berbagai macam ratusan suku di Indonesia, jadi pendekatannya juga sangat berbeda karena dia satu suku dan memiliki pola pikir yang bisa dibilang sama, budaya yang sama. Jadi dibanding dengan reward and punishment seperti itu, lebih baik dia pakai cara yang tadi memberikan penjelasan kita sebagai satu negara, satu suku yang baik, ya seperti ini gitu. Pendekatannya lebih ke arah sana Pak kalau negara Jepang gitu. なのでもしインドネシアでも同様のことをするのであれば、国民に対するそういった衛生意識の醸成といったものをするのと同時にですね、調整機能としての国家が何かしらその制度的なところで公衆衛生を担っていく、そういったところが必要であると思って WBE もそこに使えるというふうに考えている次第です。Sehingga kalau misalnya di Indonesia mau diterapkan mungkin juga harus dipikirkan bagaimana nih misalnya regulasi terkait public sanitation itu harus kita mulai terlebih dahulu Pak. Jadi terkait public sanitation ada beberapa bagian. Nah di bagian tertentu inilah kita bisa masukkan komponen daripada WBE-nya gitu. なので、インドネシアの方がどちらかというと行政の皆さんに牽引していただいて WBE を実施していくっていうふうなことがとても大切だと考えます。Makanya kalau kita balik ke Indonesia, kalau kita mau bicara Indonesia, peran lebih pentingnya itu masih di pihak pemerintahan kalau untuk negara Indonesia ini. Ya, betul. Gitu. Terlebih kalau sudah harus melakukan literasi. そうですね。やっぱりリテレーション先言うとですね。Benefit itu memang peran pemerintah begitu dominan. Benefit を理解させるためにはやっぱり行政 tidak tertutup kemungkinan mengatasi berbagai persoalan yang ada itu perlu kalau di Indonesia perlu kerja-kerja kolaboratif antar berbagai stakeholder. ただインドネシアにおける swasta, perguruan tinggi, lembaga ormas,
itu perlu lembaga media, perlu berbagai pihak kolaboratif. やっぱり、コラボレーションも必要かと思っておるんですけれども、行政だけじゃなくて、大学、民間企業、アカデミーとか、メディア含めて、メディアの、媒体とかいろいろあるんですけれども、それもやっぱりコラボレーションが必要じゃないですかと今言ってるんですけれども。まさにおっしゃる通りだと思います。Ya, betul, setuju ya. Kemudian untuk WP ini kalau dilakukan di pemerintah daerah, ini kan di benak kami ini karena ada kegiatan kajian penelitian, kemudian uji laboratorium, kemudian juga ada penguatan kompetensi untuk SDM-nya, sumber daya manusia pengelolanya. Ini kan juga dibutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Tentu ini peran pemerintah juga harus mendorong dengan berbagai pihak untuk kolaborasi kerjasama untuk dukungan anggaran. Nah kalau di Jepang hal seperti itu bisa diselesaikan oleh pemerintah Jepang itu sendiri ya? じゃあ次の質問ですけれども、その WBE の中でサンプリングしてラボ検査があって、もちろん人材育成、必要ですけれども、ある程度知識が、ないといけないんだと思いますけれども、そうすると、それらを、すべてやることによって予算が必要、やっぱりお金が必要ですけれども、日本の場合は、この予算って国の予算で WBE を行うんでしょうか？いや、今は基本的に日本は自治体の予算で行ってますね。Kalau di Jepang itu budget from Pemda, dari pemerintah daerah, local government. Oh, cukup di cover oleh Pemda setempat ya? 中央政府じゃなくて、ローカル今はですね。saat ini local government. ただ、最初は中央政府の予算でやってました。Pas awal dulu ya, pas masih awal-awal pemerintah pusat dulu pakai APBN-nya dulu, tapi kalau kan saat ini saat ini sudah dihandle oleh masing-masing pemerintah daerah, local government. Baik, kemudian barangkali dengan kajian yang sudah dilakukan di 3 lokasi, di Bogor, di Bali, dengan di Jakarta, DKI, ya. Kira-kira lesson learn apa yang bisa diperoleh, kemudian apa yang bisa direkomendasikan untuk kami menyusun strategi regulasinya, polisi kebijakannya. この3つ、ボゴール、ジャカルタと、そのバリですね、行ったんですけども、今まで習った教訓ってありますでしょうか？そして、どういったレコメンデーションあるんでしょうか？やっぱり、いい政策を作りたいから、フィードバックとかレコメンデーションが欲しいです。はい。はい、レコメンデーションとしてはですね、やはり、今までは下水だけにフォーカスを置いて、下水だけを集中的に見てきたんですが、やはりその調査、もしくはこの実証事業を通じてですね、インドネシアの水全体を見ていかなければ、課題は解決しないなというふうに考えました。Kalau yang ya feedback rekomendasi sama lesson learn kita gabung lah seperti itu. Selama ini tuh kita terlalu fokus sama air limbah. Ternyata kalau kita lihat lebih lanjut, Indonesia ini kita harus melihat air secara keseluruhan. Jadi dari ujung ke ujung, jangan hanya di bagian air limbahnya saja. Selama ini kita fokusnya terlalu banyak di air limbahnya saja gitu. 例えば今日の一つ事例を取ってみると、バクテリアはコレラとかのバクテリアは煮沸すれば大丈夫になるというふうな話はあります。ただ一方で重金属は煮沸すると濃度が上がってしまうので、またその水が使えないというふうに両方どうにもならなくなるというふうな事例もあったりするんです。Contohnya misalnya kalau misalnya kita rebus air, kalau itu ada bakteri ya, koleria atau apa bakteri gitu ya, coli gitu, itu kalau direbus mungkin dia bisa hilang. Tetapi kalau misalnya dalam air itu ada metal logam, ada kandungan logam tertentu, kalau direbus tuh malah semakin berbahaya air tersebut. Nah itu yang perlu kita kaji lebih mendalam juga gitu. そういった形でいろんな矛盾、コンフリクトを起こしているような状況も水自体にもありますので、そういう意味で統合的に上水下水によらずですね、水を見ていった方がいいというのが強い我々の教訓です。Makanya jadi ada konflik kan, padahal kita bilangnya kalau direbus malah lebih sehat, tapi belum tentu kalau dia ada yang tadi malah jadi lebih berbahaya. Oleh karena itu kita harus melihat keseluruhan air, nggak cuma di bagian hulu hilir, tapi seluruhnya kita harus lihat lagi gitu untuk ruang lingkup dari proyek ini. Baik, terima kasih ini Kimiko-san. Menutup bincang-bincang kita, barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan. メッセージ、ポッツさんに。それとも見てる。はい。
インドネシアの国のために我々も日本企業としながらですので、ただアジアの中で ASEAN の中での良きパートナーとしてこれからも一緒に伴走していければなというふうに思ってますので、そこに関してどうぞベースKBNはじめインドネシア国政府の皆様、もしくは自治体の皆様、インドネシアの国民の皆様にもご協力いただければと思います。Jadi kita juga adalah ya perusahaan Jepang ya seperti kita ketahui bersama, dan kita sangat ingin berkontribusi terhadap yang perkembangan di sini juga, dan mungkin tolong dibantu juga Pak dari pihak BSKDN, dan juga nanti untuk para audiens yang menonton mungkin ada pihak Pemda setempat juga yang menonton acara ini, kita juga butuh support dari Bapak Ibu sekalian, jadi mohon dibantu kerja kami di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu pemerhati kebijakan, demikian bincang-bincang kita singkat siang hari ini terkait dengan bagaimana implementasi wastewater-based epidemiologi, baik yang ada di Jepang maupun uji coba yang ada dilakukan di 3 lokasi oleh Yachiko Engineering di Bali, di Bogor, dan di DKI Jakarta. Banyak hal yang bisa kita peroleh membuka mindset kita, yang pada intinya bahwa persoalan air bersih, persoalan sanitasi, persoalan air limbah itu menjadi urgent untuk kita. Agar kita mendapatkan literasi yang cukup kepada publik, agar bisa dibangun regulasi kebijakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, agar ini memberikan edukasi, memberikan pemahaman, membuka pencerahan kepada publik, kepada masyarakat luas, akan arti pentingnya air itu untuk dilakukan analisis. Agar ketika dikonsumsi dia aman dari berbagai patologi, dari berbagai hal yang memberikan dampak-dampak kepada tingkat kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Uji coba yang sudah dilakukan berulang kali di Jepang itu sudah memberikan begitu banyak manfaat, terutama kepada literasi publik yang ada di Jepang. Mulai dari hal-hal yang sederhana, di mana-mana mungkin ketika datang mau bertemu orang cuci tangan, pakai masker, ya. Budaya-budaya bersih itu sudah menjadi kepedulian. Nah ini mestinya juga kemarin di era COVID, di mana nama tersedia tempat cuci tangan, mestinya setelah era COVID ini, mestinya itu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Nah ini juga perlu menjadi kesadaran kita bersama. Terima kasih Tamatsu Kimiko-san, Dedi-san, bincang-bincang kita siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk publik dan Bapak Ibu dari pemerintah daerah yang tertarik dengan program ini nanti bisa bersilaturahmi ke Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri di BSKDN Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bincang-bincang ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Ya. Terima kasih banyak. Kimiko-san, Dedi-san. Terima kasih Pak Gatot. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.